Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul ghaffar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-athhar, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari pertama di bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Yang mudah-mudahan kita senantiasa bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita lebih baik dari tahun sebelumnya, kegiatan dan aktivitas kita lebih sukses daripada tahun sebelumnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram adalah satu di antara bulan-bulan yang mulia atau al-ashhur al-hurum, atau bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan ini bulan yang diharamkan berperang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini dipandang bulan yang utama setelah bulan Ramadan. Oleh karenanya kita disunahkan berpuasa terutama pada hari Asyura, yakni menurut pendapat mayoritas ulama yaitu tanggal 10 Muharram. Di antara fadilah bulan Muharram adalah ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai momen pengampunan umat Islam dari dosa dan kesalahan. Keistimewaan bulan Muharram ini lebih lanjut karena dipilih sebagai awal tahun dalam kalender Islam. Untuk itu marilah kita sama-sama mengulas kembali sejarah tahun baru Hijriah, yakni sejarah penanggalan atau penetapan kalender Islam yang diawali dengan 1 Muharram. Mengapa para sahabat memilih bulan Muharram sebagai awal penanggalan Islam? Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, pada kitab Manaqib Al-Ansar atau biografi orang-orang Ansar, pada bab sejarah memulai penanggalan disebutkan Syahl ibn Sa'din qala ma'addu min mab'athin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala min wafatihi ma'addu ila min maqdamil Madinah. Dari Sahal bin Sa'id, ia berkata, mereka atau para sahabat tidak menghitung
atau menjadikan penanggalan mulai dari masa terutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pula dari waktu wafatnya beliau. Mereka menghitungnya mulai dari masa sampainya Nabi di Madinah. Hal itu dilakukan meskipun tidak diketahui bulan kehadirannya itu. Karena sejarah itu sebenarnya merupakan awal tahun. Sebagian sahabat berkata pada Umar radhiyallahu anhu, mulailah penanggalan itu dengan masa kenabian. Kemudian sebagian lagi berkata, mulailah penanggalan itu dengan waktu hijrahnya Nabi. Umar berkata, hijrah itu memisahkan antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, jadikanlah hijrah itu untuk menandai kalender awal tahun Hijriah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah para sahabat sepakat mengenai peristiwa hijrah dijadikan sebagai awal penanggalan Islam, ada sebagian sahabat yang berpendapat bahwa untuk awal bulan Hijriah itu mulailah dengan bulan Ramadan. Tetapi Umar radhiyallahu anhu berpendapat mulailah dengan Muharram. Itu karena Muharram merupakan masa selesainya umat Islam dari menunaikan hajinya. Lalu disepakatilah tahun Hijriah itu dimulai dengan bulan Muharram. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, syarah kitab Sahih Al-Bukhari, mengatakan bahwa sebagian sahabat menghendaki awal tahun baru Islam itu dimulai dengan hijrahnya Nabi. Itu sudah tepat. Ia melanjutkan, ada 4 hal atau pendapat yang mungkin dapat dijadikan sebagai awal penanggalan Islam. Yang pertama yaitu masa kelahiran Nabi atau maulid Nabi. Yang kedua, masa diutusnya Nabi. Yang ketiga, masa hijrahnya Nabi. Dan yang keempat adalah masa wafatnya Nabi. Tetapi pendapat yang diunggulkan adalah menjadikan awal tahun baru itu dimulai dengan hijrah. Karena masa maulid dan masa kenabian itu keduanya tidaklah terlepas dari kontradiksi atau pertentangan pendapat dalam menentukan tahun. Kemudian adapun waktu wafatnya beliau banyak tidak dikehendaki oleh para sahabat untuk dijadikan sebagai awal tahun. Karena apa? Karena mengingat masa wafatnya Nabi itu justru menjadikan kesedihan bagi umat Islam. Jadi kemudian pendapat dan pilihan itu jatuh pada peristiwa hijrah. Kemudian mengenai tidak dipilihnya bulan Rabiul Awal sebagai awal tahun, tetapi justru dipilih bulan Muharram sebagai awal tahun karena awal komitmen berhijrah itu ada pada bulan Muharram. Sehingga cocoklah hilal atau awal bulan Muharram itu dijadikan sebagai awal tahun baru Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut satu pendapat, ada banyak hikmah dipilihnya peristiwa hijrah sebagai penanda kalender Islam. Tahun baru Hijriah, di antaranya adalah dengan peristiwa hijrah itu umat Islam mengalami pergeseran dan peralihan status dari umat Islam yang lemah kepada umat Islam yang kuat, dari perceraiberaian atau perpecahan kepada kesatuan negara, dari siksaan yang dihadapi oleh kaum muslimin dalam mempertahankan agama
kepada dakwah dengan penuh hikmah dan penyebaran agama. Dan dari ketakutan yang selama ini menghantui kaum muslimin, ya, dengan kesukaran kepada kekuatan dan pertolongan yang menenteramkan, dan dari kesamaran kepada terang benderang. Di samping itu, dengan adanya hijrah terjadi peristiwa sungguh penting, antara lain terjadi perang Badar, perang Uhud, Khandaq, dan perjanjian Hudaybiyah. Kemudian setelah 8 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah di Madinah, beliau kembali ke Mekah Al-Mukarramah dengan membawa kemenangan yang kita kenal dengan Fathu Mekah. Itulah peristiwa-peristiwa penting yang kita ingat. Oleh karena itulah Al-Quran menjadikan hijrah itu sebagai sebuah pertolongan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 40, yang artinya, jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah satu sahabatnya, ya, salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-40. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pun telah memuji orang-orang yang berhijrah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah hari kemenangan Fathu Mekah, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah wa idastufirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat dara Islam. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, akan tetapi jihad dan niat. Dan jika kalian diminta untuk pergi berjihad, maka pergilah, muttafaqun alaih. Kemudian maknanya, tidak ada hijrah dari Mekah karena ia telah menjadi negeri Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah yang terjadi pada tahun 622 Masehi bukanlah sekedar peristiwa dalam sejarah Islam, tetapi banyak petuah dan pelajaran berharga bagi kita. Yang terpenting diantaranya adalah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar dari Mekah berhijrah menuju Madinah, itu tidaklah dalam keadaan membenci penduduk Mekah. Justru beliau itu sangat mencintai penduduk Mekah. Oleh karena itu, ketika beliau meninggalkan kota Mekah, beliau berkata, wallahi innaki la khairun ardillahi wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Artinya, demi Allah, sungguh kamu Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi Allah yang paling dicintai Allah. Seandainya aku tidak dikeluarkan darimu Mekah, maka tiadalah aku keluar darimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain.
Ini menunjukkan betapa kecintaan beliau kepada kota Mekah dan penduduk Mekah. Sebagaimana makalah populer yang menyatakan hubul watan minal iman. Cinta tanah air adalah ekspresi kesempurnaan iman. Dan satu hal yang penting dalam hijrah adalah bahwa hijrah itu adalah bermakna luas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara ma Allahu anhu, rawahul Bukhari. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hijrah di sini bermakna luas, meninggalkan adat atau tradisi fanatisme kesukuan, dan menegakkan hijrah itu menegaskan bahwa hijrah itu meninggalkan dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang di dalamnya senantiasa membahayakan bagi manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan berkaitan dengan memuliakan bulan Muharram dan memperingati tahun baru hijrah, bahwa dalam memuliakan dan memperingati tahun baru hijrah harus memperhatikan hikmah atau pelajaran yang berharga dari peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang dapat disebutkan ada 7 poin. Yang pertama, hijrah itu adalah perpindahan dari keadaan yang kurang mendukung dakwah kepada keadaan yang mendukung. Yang kedua, hijrah itu adalah perjuangan untuk suatu tujuan yang mulia, karenanya memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Kemudian yang ketiga adalah hijrah itu ibadah, karenanya motivasi atau niat adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan, baik bagi diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian yang keempat, bahwa hijrah itu harus untuk persatuan dan kesatuan, bukan untuk perceraiberaian atau untuk perpecahan. Yang kelima, hijrah itu adalah jalan untuk mencapai kemenangan. Yang keenam, bahwa hijrah itu mendatangkan rezeki dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah hijrah itu adalah teladan Nabi dan para sahabat yang mulia, yang seyogianya kita ikuti teladan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keistimewaan bulan Muharram dan poin-poin penting dari hikmah hijrah. Semoga kita semua bisa memetik pelajaran dari hikmah hijrah yang telah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita bisa berhijrah ke jalan yang lebih baik lagi, jalan yang senantiasa diridhoi dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal zalimina wal hasidin. Allahumma sallimna wal muslimin warhamna wal muslimin wa'afina wal muslimin wa qina wa iyyahum sarra masaibud dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.